Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum memulai acara pada pagi ini, kita mulai dengan berdoa. Salah satu dipimpin berdoa. Belum mulai hari ini, berdoa mulai, doa selesai. Semua sudah masuk. Silakan salah satu dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Pembelajaran kita hari ini dari tema 4, subtema 3. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 3 tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Muatannya ada bahasa Indonesia, IPA dan SBDP. Nah, anak-anakku semua, nanti saya kasih reward untuk yang anak-anak yang aktif dalam pembelajaran hari ini akan saya buatkan sebuah flipbook. Nah, isinya bisa kalender dan isinya foto-foto siapa yang nanti aktif untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian bersemangat untuk pembelajaran kita hari ini? Pak. Semangat, Pak. Ya, bagus. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menyimpulkan ciri-ciri dan membuat pantun dengan tepat. Yang kedua, menyimpulkan langkah-langkah dan membuat gambar cerita bergambar. Yang ketiga, menyimpulkan dan merangkum cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Kemarin waktu kalian mengerjakan Google Form untuk ulangan harian subtema 2, banyak sekali yang salah dalam menentukan ciri-ciri pantun. Yang pertama ada pantun. Salah satu bisa baca? Halo, Pak. Ayo. Pantun bentuk puisi terdiri atas 4 baris, berirama silang. Nah, dari bacaan yang sudah dibaca Ayu tadi, mari kita analisis. Ingat-ingat, analisis itu kita mencari ciri-ciri pantun. Kira-kira apa saja ciri-ciri pantun? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Bersaja api. Berisi 4 baris. Baris 3 dan 4 isi. Baris 3 dan keempat isi, betul. Suku kata. Suku kata, betul. Suku katanya bagaimana? Nah, di sini ada contoh pantun. Siapa yang mau membacakan? Contoh pantun. Memang indah bunga selasih. Selasih bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih. Belajarnya nyaman, hatinya betah. Bagus, terima kasih Mas Isa. Oke, baitnya sekarang ada berapa bait? 1 bait. 1 bait, betul. Isinya ada 4 baris. 4 baris. Betul. Yang kedua, suku kata. Yang pertama, siapa yang mau mencoba menghitung baris pertama? Saya, Pak. Ya, monggo. Siapa? 9 suku kata, Pak. 9 suku kata. Memang indah bunga selasih, betul. Mas Isa, yang lain. Yang kedua, selasih bunga tanpa getah. Siapa yang mau menghitung 9, jumlah katanya? Ayo, berapa? 9, Pak. 9. Ayo, betul. Yang ketiga, baris ketiga. Siapa yang mau menyampaikan berapa jumlahnya? 9. 9. Sama, betul. Yang terakhir? 11. 11, Pak. Nah, bagaimana? Ada kesulitan dalam menentukan suku kata? Boten, Pak. Boten, Pak. Sampirannya yang mana? Siapa yang mau membacakan sampiran? Yang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah. Bagus. Yang kedua, isi. Lingkungan asri juga bersih. Belajarnya nyaman, hatinya betah. Sampiran dan isi itu adalah 2 yang berbeda. Sampiran itu harus maknanya berbeda dengan isi. Kemudian apa yang menghubungkan antara sampiran dan isi itu adalah yang namanya sajak. Amanat dari pantun ini apa? Kalau ingin belajarnya nyaman, lingkungan pun harus bersih. Lanjut ya, kita belajar tentang IPA. Jantung mempunyai 2 lapisan, lapisan dalam atau namanya perikardium, yang dalam namanya visceral, yang luar namanya parital. Ini gambar jantung kita, besarnya sekepalan tangan kalian semua. Peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri, dimulai dari sini, kemudian keluar menuju ke aorta. Karena ini namanya peredaran darah besar, dia harus melewati alat peredaran darah yang terbesar, yaitu aorta. Setelah sampai di aorta, dia akan menuju ke
arteri, kemudian lanjut ke nomor 7 ke seluruh tubuh, kemudian nanti kembali lagi melalui vena dan masuk ke serambi kanan. Yang kedua, peredaran darah kecil dari bilik kanan keluar melalui arteri pulmonalis yang warna biru, kemudian masuk ke paru-paru. Bedanya yang besar dan kecil, kalau besar itu ke seluruh tubuh, kalau yang kecil langsung masuk ke paru-paru. Kemudian ke 11 vena pulmonalis, kemudian masuk lagi ke yang nomor 2 serambi kiri. Kita ke pembuluh darah. Ingat, pembuluh darah terbesar tadi namanya aorta. Nah, pembuluh darah ini bentuknya seperti selang. Jadi isinya nanti adalah darah, oksigen, karbon dioksida, dan nutrisi. Yang pertama namanya pembuluh darah arteri atau nadi. Ini yang dari jantung, mengalirkan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu makanan dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh kapiler. Jadi ini untuk merekatkan arteri dan vena. Fungsinya di situ ada 3: pertukaran zat, penyerapan nutrisi atau absorpsi, kemudian filtrasi ginjal. Kemudian yang ketiga adalah pembunuh vena atau pembunuh darah balik. Fungsinya untuk mengangkut karbon dioksida yang nanti akan dibuang. Ada 8 fungsi peredaran darah. Dari pengangkut darah, kemudian sari-sari makanan. Bagaimana cara anak-anakku semua menjaga organ peredaran darah? Ada yang tahu? Lalu berolahraga setiap hari. Makan sayur dan buah. Mengatur pola makan, Mbak. Ada 4 secara garis besar. Yang pertama, betul, berolahraga secara teratur, istirahat atau tidur yang cukup, mengatur pola makan, dan menghindari asap rokok. Selanjutnya di sini ada cerita bergambar tentang si kancil dan raja siput. Nanti Saya, Pak. bercerita saya buat di sampul paling depan flipbooknya. Saya, Pak. Oke, bisa ceritakan tentang raja siput dan si kancil. Kancil datang ke siput dengan sombong kecerdikannya, Pak. Di suatu hari yang cerah, terdapat seekor binatang yang terkenal sangat licik di dalam hutan. Nah, langkah-langkah menentukan cergam atau cerita bergambar itu ada 4. Menentukan ide, kemudian karakter utamanya, kemudian membuat alur cerita, dan yang terakhir adalah menggambar. Selanjutnya kalian akan mengisi LKPD, lembar kerja peserta didik, yang akan dapat kalian unduh di Google Classroom. IPA pertanyaannya ada 4, kemudian bahasa Indonesia ada 2, dan SPDP ada 4. Nah, pembelajaran kita hari ini kita sudah apa saja tadi? Yang pertama, Ciri-ciri pantun. ciri-cirinya, betul. Yang kedua, kita tentang apa lagi? Organ peredaran darah. Organ Manusia. peredaran darah. Ya. Yang ketiga tentang apa? Cerita si kancil dan raja siput. Cerita Bergambar. bergambar, betul. Nah, nanti kalian kerjakan LKPD dan evaluasinya yang Bapak sudah kirim di Google Form. Ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tetap menjaga kesehatan ya. Jangan lupa jaga kebersihan, tetap jaga jarak, terapkan protokol kesehatan dalam pandemi COVID-19 ini. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, salah satu dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berdoa dimulai. Baik, untuk yang aktif hari ini, yang paling aktif adalah Mbak Ayu dan Mas Sisa. Nah, nanti akan saya buatkan flipbook. Semoga kedepannya kalian semakin semangat lagi untuk belajar. Ya, mungkin dari saya cukup. Nah, jika tidak ada pertanyaan, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.